itu saham anjlok semua kan. Nah sekarang itu kan udah mulai recovery nih. Nah, kalau sebenarnya dari segi saham itu sendiri itu sebenarnya unsurnya apa sih tergantung? Nah kalau secara kita ngomongin unsur ya itu saham ya termasuk unsur api. Nah yang sering orang banyak tanya saya tuh gini, apakah kalau saya apinya udah banyak gitu, saya sebaiknya jangan beli saham. Nah jadi kita harus lihat dalam konteks kita beli saham itu bukan sebagai trader jual beli. Kalau orang yang misalkan kamu unsurnya apinya banyak misalkan ya, terus kamu kepengen beli saham karena aduh kayaknya ini good opportunity nih untuk beli karena kan harganya bisa tinggi, ya silahkan, tapi kamu nggak boleh terlalu jor-joran gitu, jadi itu nggak di-advisable. Tapi kalau kamu sekedar beli untuk saving ya silahkan gitu, cuman ya dalam batas-batas jangan sampai berlebihan gitu aja sih. Tapi kalau kita main saham itu kan memang kita tadi Pak Sona bilang unsurnya unsur api. Apakah dengan saham yang kita beli itu dengan company yang kita beli kayak misalkan Blue Steel atau Afterpay, Zipay itu mempunyai unsur tersendiri? Iya, jadi misalkan gini, siasatnya gini, misalkan kamu udah banyak unsur api, tapi kamu kepengen beli saham. Nah saham itu kan bidang api kan, nah, tapi nanti pilih jenis perusahaan yang kamu beli. Misalkan kamu kekurangan unsur logam, jadi ya kamu beli saham BHP, saham yang bergerak di bidang iron ore mining, itu semua bisa, siasatinnya begitu. Atau misalkan saya kekurangan air tapi saya udah kelebihan api, saya beli saham yang perusahaan air mineral misalkan, atau perusahaan industri perikanan. Nah itu masih bisa siasatinnya, jadi ambil titik tengahnya lah, jadi nggak terlalu salah besar gitu. Jadi masih bisa disiasati. Masih bisa, jadi bukannya berarti vonis harga mati kalau yang apinya udah besar itu dia tidak boleh sama sekali saham. Cuma dia dalam batas yang tadi saya bilang, sekedar beli untuk ditabung, bukannya untuk sebagai aktif jual beli gitu. Tapi kalau ngomong tentang rumah gimana? Rumah ya nggak apa-apa, kamu boleh beli. Kan saya selalu bilang, misalkan saya udah kebanyakan unsur tanah, aduh saya mau invest rumah, iya sepanjang kalau cuma beli 1 sampai 5 masih boleh. Wih, sampai 5. Enggak benar, yang nggak boleh kan kalau orang terlalu ambisius, wah pengen jadi developer lah, pengen punya housing estate, itu enggak. Tapi kalau untuk saving kamu ya kenapa enggak, beli 1, beli 2, beli 3 itu masih oke kok. Sepanjang jangan kamu tuh keenakan, kebablasan, wah jadi akhirnya beli rumah lah, atau mau jadi pemborong atau apa, nah itu yang nggak boleh gitu. Jadi ya itu, jadi makanya sebenarnya juga banyak orang yang kita mengaplikasikan feng shui, mengaplikasikan patsu juga jangan sampai fanatik dalam arti ya sampai ketakutan. Kalau gitu orang yang udah kebanyakan unsur air nggak berani mandi dong. Iya kan? Ada pernah beberapa klien, Pak, saya unsur air udah banyak nih, di rumah saya boleh ada toren air nggak? Ya silakan, itu kan penting. Masa gara-gara kebanyakan unsur air di rumah nggak boleh ada toren air, itu kebangetan namanya. Kok nanya sedikit nih, kok tadi ngomong soal asuransi. Contohnya asuransi. Oh enggak, kita bicara saham, tapi sekarang bicaranya jadi ada turunannya lagi. Jadi misalnya beli saham itu satu udah unsur api. Asuransi unsurnya apa lagi? Asuransi itu kalau ini secara general ya, ini juga saya selalu cerita ke semua orang, terutama yang klien. Jadi kalau asuransinya itu masih unsurnya air, tetapi kalau jenis asuransi yang sifatnya resiko rendah atau low risk yaitu unsur tanah. Yang sifatnya high risk itu baru unsur air. Nah kalau kamu tanya saya lagi, yang mana ya, saya nggak tahu, saya bukan orang asuransi ya. Kamu tanya dong ke perusahaan asuransi atau pemain asuransi yang lebih ngerti. Misalnya sekarang perusahaan asuransi kesehatan, jadi sahamnya sendiri api, asuransinya sendiri tadi air. Kalau asuransi kesehatan, misalnya contohnya Medibank. Ya itu kamu tanya, kalau saya beli asuransi kamu, saya beli premi ini, kamu anggap ini beresiko tinggi atau rendah. Nah nanti dia punya jawaban, itulah yang menentukan. Oh maksudnya saham perusahaan Medibank kok?
oh saham perusahaan Medibank kesehatan ya itu logam. Hitungnya berarti ke ujungnya. Perusahaan asuransi ini Iya. berarti bidang apa? Jadi Iya. kalau misalnya kita beli sahamnya Kesehatan. perusahaan asuransinya, Kesehatan. asuransi mobil, berarti logam. Iya. Oh gitu. Jadi kita nggak lihat perusahaan asuransi itu sendiri enggak. Iya. Yang dia bergeraknya Iya. gitu. Oke, oke. Jenis yang dia Jenis yang dia cover apa? Oke. Iya. Berarti secara lain kayak mobil dan kesehatan itu sama loh. Iya. Kesehatan. Iya. Iya. Jadi kalau kita beli saham Medibank, berarti kita beli sahamnya logam. Oh, Kira-kira gitu. Oke. Iya. Kalau superannuation company Superannuation itu ke tanah tanah ya. yang untuk hari tua kan, tunjangan nanti kita kalau udah pensiun atau apa. Iya. Itu tanah. Iya, kita merawat gitu jadinya. Iya. Ya enggak, soalnya kemarin kan beli saham bingung gitu mau beli saham apa kan. Nah betul kan saya kepikiran yang lagi booming saat ini kan online. Jadi kepikiran ya udah beli coba Afterpay, karena kan Afterpay itu sebenarnya high risk ya bisa dibilang, karena dia nggak ada kayak sistem mekanisme kayak bank harus ngecek kredit cek apa segala kan. Jadi orang tinggal dikasih bisa beli gitu, cuman ya high risk. Nah, cuman kan kemarin itu pas karena dia lagi sahamnya turun, ya saya pikir apa udah iseng aja saya coba beli. Boleh. Sebenarnya ya ini juga bukannya saya sok jadi orang ahli saham atau apa, tapi kalau kita beli saham yang cara bodoh aja kalau menurut saya pribadi ya, maksudnya ya udah kita beli yang blue chip. Kemudian kalau bisa kita jangan ambil dalam jangka pendek, percuma kan saham itu selalu menang kalau long term. Kamu orang kan jauh lebih muda dari saya umurnya, jadi kamu beli anggap aja itu saving kamu. Soal dia drop bagaimana jangan pusing, karena kan kamu bukannya mau spekulasi jangka pendek menengah, ya kan? Jadi itu at the end selalu akan menang gitu. Jadi kalau saya bilang sih ya kadang-kadang tadi yang saya sempat singgung juga kan, maksudnya kadang-kadang kalau kita itu terlalu hati-hati, terlalu kalkulasi sampai setiap hal mau dicegah gitu, jadi nggak boleh kita lose money, itu biasanya yang begitu nggak akan kemana-mana. Karena yang saya tadi udah cerita juga, banyak sekali orang-orang yang pintar, wah ahli lah, pokoknya segala macam dia tahu, tapi ya akhirnya kemajuannya kayaknya kehambat. Kenapa? Terlalu pintar jadi keblinger, terlalu pintar jadi ketakutan. Buat apa begitu? Iya kan? Tapi ya bukannya berarti saya bilang mendingan lu orang nggak usah sekolah, lu jadi orang bodoh aja, bukan. Maksudnya ada batas. Malah ada satu Chinese punya ngomongan, dia bilang kalau kita tuh nggak sampai terlalu lihai banget, jadi masih ada room to improve. Kita udah terlalu lihai, kita udah akhirnya bingung sendiri, udah mentok, udah nggak bisa diisi lagi. Ya, jadi kadang-kadang ya udahlah, kita kadang-kadang ya hidup ya pasti ada di bagian mana kita kalah, ada di bagian mana kita dapat, ya udah itu kan fair kan. Nah kebanyakan orang kesalahannya gitu, dia merasa gue lihai nih, gue bisa istilahnya kadalin semua orang, nggak ada yang begitu. Nah itu yang kamu orang mesti ingat gitu. Dan lagi juga kayaknya lebih ke arah opportunity ya. Iya. Kalau saya bilangnya. Kamu buang waktu analisa, sementara opportunity mana nungguin kamu. Emangnya kamu lagi hitung planning ini dia tungguin? Enggak, dia lari ke orang lain. Iya kan? Hoki ngomong kasarnya, mana mau? Lu mau nggak nih? Nggak mau, gua kasih lu ambil ya udah. Lu nggak mau juga, gua tawarin ke si Edward yang mau diambil. Nah itu kebanyakan saya sering sekali tuh melihat orang begitu. Justru malah kadang-kadang yang terlalu pinter ya, akhirnya ya udah ya bukan dibilang dia orang nggak maju, cuma ya itu makanya kadang-kadang gitu lah, hidup itu nggak bisa ya, kita tuh terlalu semuanya kita hitung, harus ini gua nggak boleh rugi, ini juga gua mau cuan, ini gua juga nggak mau rugi, ini gua mesti, wah udah ada capek, orang takut dia sama kita kalau kita terlalu begitu, ngerti nggak? Iya, jadi semuanya serba kebalik lagi ke opportunity dan timing. Makanya saya selalu bilang kan ke semua orang, yang paling mahal dalam hidup kita tuh adalah waktu. Iya kan? Kamu pakai buat kalkulasi, analisa itu benar, itu harus kan. Kita juga nggak boleh asal main tabrak aja, itu juga nggak dianjurkan. Tapi kalau udah berlebihan, rugi waktu loh.
Dan yang tadi si hoki, si opportunity, dia nggak bakal tungguin mau nggak nih, nggak mau kasih dia, nggak mungkin. Ayo deh ambil, nggak bisa. Lu nggak mau ya, kan dia bilang opportunity doesn't knock twice, iya kan? Dia knock nih, masuk. Kalau dia nggak masuk, dia kesini. Iya kan? Iya. Nah itu yang saya selalu perhatikan gitu. Banyak kok klien saya yang lihai-lihai, ya udah begitu aja. Ya sorry nih, bukannya saya bilang maksudnya kita nggak boleh jadi orang pintar, harus. Cuma maksud saya tuh nggak boleh sampai terlalu gimana ya. Kamu ngerti kan maksudnya ya, Michael ya? Balance. Iya. Kadang-kadang ya sedikit-sedikit bego-bego juga oke. Bener loh.